Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisya Azahra, NIM F1S11904, akan mempresentasikan penerapan algoritma genetika dalam optimasi pendistribusian pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda Aceh Utara. PT PIM selaku produsen pupuk terletak di Kabupaten Aceh Utara dan memiliki jangkauan distribusi yang sangat luas. Tempat-tempat distribusinya pun sudah ditentukan oleh PT PIM dengan berbagai persyaratan dan seleksi. Oleh karena itu, bagaimana jika PT PIM ingin mendistribusikan pupuk ke distributor tertentu dengan ketentuan distributor yang dituju berbeda-beda setiap harinya? Untuk menyelesaikan masalah ini sangat cocok menggunakan algoritma genetika, karena pada dasarnya algoritma genetika mencari penyelesaian secara menyeluruh, bukan per poin saja. Di sini algoritma genetika akan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, dengan demikian akan diperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Dengan input beberapa banyak kota yang akan didistribusikan oleh PT PIM sesuai permintaan pelanggan, maka diharapkan dengan menggunakan algoritma genetika akan memberikan hasil yang optimum, yaitu jalur dengan jarak terpendek. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami dan evolusi biologis. Algoritma genetika mengkombinasikan antara deretan struktur dengan pertukaran informasi acak ke bentuk algoritma pencarian dengan beberapa perubahan makan pada manusia. Pada setiap generasi, himpunan baru dari deretan individu dibuat berdasarkan kecocokan pada generasi sebelumnya. Definisi penting dalam algoritma genetika yaitu genotype atau gen, yaitu sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner, float, integer, maupun karakter. Langkah-langkah penyelesaian pendistribusian pada PT PIM menggunakan algoritma genetika. Yang pertama, inisialisasi populasi, evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi. Inisialisasi ini dilakukan secara random dan hanya satu kali saja sewaktu start pertama kali algoritma genetika. Inisialisasi ini menghasilkan populasi awal dengan jumlah kromosom yang sesuai dengan yang kita harapkan. Evaluasi. Evaluasi ini adalah proses menghitung nilai fitness dari masing-masing kromosom yang ada. Selanjutnya adalah seleksi. Melalui proses ini, maka lahirlah generasi baru di mana kromosom diperoleh dari kromosom sebelumnya. Proses seleksi ini digunakan agar hanya kromosom-kromosom yang berkualitas yang dapat melanjutkan peranannya dalam proses algoritma genetika. Teknik seleksi yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Crossover. Crossover adalah menghilangkan dua kromosom sehingga membentuk kromosom baru yang harapannya lebih baik daripada induknya. Tidak semua kromosom pada suatu populasi akan mengalami proses rekombinasi. Kemungkinan suatu kromosom mengalami proses crossover didasarkan pada probabilitas crossover yang telah ditentukan terlebih dahulu. Mutasi adalah proses penambahan nilai acak yang sangat kecil dengan probabilitas rendah pada variabel keturunan. Peluang mutasi didefinisikan sebagai presentasi dari jumlah total gen pada populasi yang mengalami mutasi. Selanjutnya adalah hasil uji coba. Misalkan terdapat 21 buah kota yang akan dilalui oleh ekspeditur dengan kota yang dituju pertama kali berturut-turut, yaitu mulai dari PT PIM, Kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan seterusnya. Perjalanan dimulai dari PT PIM dan berakhir di PT PIM juga. Ada 21 kota yang akan menjadi gen dalam kromosom, yaitu kota-kota selain kota asal. Yang pertama adalah inisialisasi. Misalkan menggunakan 6 buah populasi dalam satu generasi.
ada kromosom 1, 2, 3, 4, dan 5. Di kromosom 1 diawali dengan kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, kota Langsang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan seterusnya. Begitu juga di kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4, dan kromosom 5, dan kromosom 6. Masing-masing kromosom memiliki urutan yang berbeda-beda. Evaluasi kromosom, hitung nilai fitness dari tiap kromosom yang telah dimanggilkan. Fitness 1 yaitu 2255 km, fitness 2 2291 km, fitness 3 2371 km, fitness 4 yaitu 2615 km, fitness 5 yaitu 2546 km, fitness 6 yaitu 2750 km. Di seleksi kromosom, karena pada persoalan TSP yang diinginkannya itu kromosom dengan fitness yang lebih kecil akan mempunyai probabilitas untuk terpilih kembali lebih besar, maka digunakan inverse. Rumusnya yaitu QI sama dengan 1 per fitness I. Q1 sama dengan 1 per 2255, nilainya diambil dari nilai fitness yang sebelumnya, dan seterusnya, dan memiliki total 0,0020. Untuk mencari probabilitas, kita menggunakan rumus berikut, yaitu PI sama dengan QI per total. Nah, nilai QI tadi dari Q1 sampai Q6 itu tuh memiliki total yang sama, hasilnya sama. Jadi, dari P1 dan P6 otomatis nilainya sama, yaitu 0,1666. Dari probabilitas di atas dapat terlihat bahwa kromosom ke-1 mempunyai fitness paling kecil, mempunyai probabilitas untuk terpilih pada generasi selanjutnya lebih besar dari kromosom lainnya. Untuk proses seleksi kita menggunakan Rowland wheel. Untuk itu kita terlebih dahulu mencari nilai kumulatif dari probabilitasnya. Nah, C1-nya sama dengan 0,1666. C2-nya sama dengan diambil dari nilai C1 ditambah dengan nilai P2 dan hasilnya 0,3332. Di C3 kita ambil dari nilai C2 ditambah dengan nilai P3 dan hasilnya 0,4998, dan begitu selanjutnya sampai C6. Proses Rowland wheel adalah menetapkan nilai acak R antara 0 sampai 1. Jika RK kecil dari CK, maka kromosom ke K sebagai induk. Selain itu, pilih kromosom ke K sebagai induk dengan syarat C dalam kurung K kurang 1 kecil dari RK kecil dari CK. Kita putar Rowland wheel sebanyak jumlah kromosom yaitu 6 kali, membangkitkan bilangan acak R. R1-nya sama dengan 0,314, R2-nya sama dengan 0,111, R3-nya sama dengan 0,342, R4-nya sama dengan 0,743, R5-nya sama dengan 0,521, R6-nya sama dengan 0,411. Lalu populasi baru akan terbentuk seperti ini. Ada di kromosom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah crossover. Tindak silang pada TSP dapat diimplementasikan dengan skema order crossover. Pada skema ini, satu bagian kromosom dipertukarkan dengan tetap menjaga urutan kota yang bukan bagian dari kromosom tersebut. Kromosom yang dijadikan induk dipilih secara acak, dan jumlah kromosom yang di crossover dipengaruhi oleh parameter crossover probability atau disingkat sebagai QC. Misal kita tentukan crossover probability-nya sama dengan 25%, maka diharapkan dalam satu generasi ada 50% atau sama dengan 3 kromosom dari populasi mengalami crossover. Pertama, kita bangkitkan bilangan acak R sebanyak
jumlah populasi yaitu 6 kali. Di R1 sama dengan 0,451, R2 sama dengan 0,211, R3 sama dengan 0,302, R4 sama dengan 0,877, R5 sama dengan 0,771, dan R6 sama dengan 0,131. Kromosom kekal yang dipilih sebagai induk jika RK kecil dari C, maka yang akan dijadikan induk adalah kromosom 2, kromosom 3, dan kromosom 0. Setelah melakukan pemilihan induk, proses selanjutnya adalah menentukan posisi kromosom. Bilangan acak untuk 3 kromosom induk yang akan di-crossovers adalah C2 sama dengan 2, C3 sama dengan 1, dan C6 sama dengan 2. Di proses crossover bisa dilihat ada. Nah, ini adalah populasi setelah di crossover. Ada kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4, kromosom 5, dan kromosom 6. Selanjutnya adalah mutasi. Pada kasus ini, skema mutasi yang digunakan adalah sweeping mutation. Jumlah kromosom yang mengalami mutasi dalam satu populasi ditentukan oleh parameter mutation rate. Proses mutasi dilakukan dengan cara menukar gen yang dipilih secara acak dengan gen sesudahnya. Jika gen tersebut berada di akhir kromosom, maka ditukar dengan gen yang pertama. Pertama kita hitung dulu panjang total gen yang ada pada satu populasi, yaitu dengan cara panjang total gen sama dengan jumlah gen dalam satu kromosom dikali jumlah kromosom, yaitu 21 dikali 6 sama dengan 126. Jumlah gen dalam satu kromosom itu didapatkan dari 21 buah kota yang akan dilalui oleh ekspeditur, dan 6 itu adalah jumlah kromosom itu didapatkan dari yang pertama tadi, yaitu menggunakan 6 buah populasi dalam satu generasi. Untuk memilih posisi gen yang mengalami mutasi dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak antara satu panjang total gen, yaitu 1 sampai 24. Misal kita tentukan M sama dengan 20%, maka jumlah gen yang akan dimutasi adalah 0,2 dikali 120 sama dengan 24. 5 buah posisi gen yang akan dimutasi setelah diacak adalah posisi 2, 3, 10, 21, 25, 28, 31, 41, sampai 123 sesuai yang telah ditentukan. Untuk posisi kedua yaitu kota Lhokseumawe, posisi ketiga Kabupaten Bireng, posisi ke-10 yaitu Kabupaten Aceh Barat, posisi yang ke-21 yaitu Kabupaten Aceh Timur, yang ke-25 Kota Langsang, ke-28 Kabupaten Aceh Tenggara, yang ke-31 Kabupaten Aceh Selatan, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dan posisi yang telah ditentukan. Nah, proses algoritma genetik untuk satu generasi telah selesai dan nilai fitnessnya yaitu fitness pertama sama dengan 2371 km, fitness kedua sama dengan 2255, fitness ketiga sama dengan 2449 km, fitness keempat sama dengan 2543 km, fitness kelima yaitu 2697 km, dan fitness ke-6 sama dengan 2767 km. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa solusi optimal untuk kasus di atas adalah fitness kedua dengan jarak 2255 km. Walaupun perhitungan cukup dijabarkan hingga generasi ke-1 saja, namun solusi yang mendekati optimal telah didapatkan. Oleh karena itu, terbukti bahwa algoritma genetik dapat menyelesaikan persoalan di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.